Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan Ibu Erni yang akan mengajar biologi SMA kelas 10 semester 1. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari tentang Monera. Nah, tujuannya setelah mempelajari bab ini, Anda mampu mendeskripsikan Archaebacteria dan Eubacteria serta peranannya bagi kehidupan manusia. Nah, untuk Monera itu merupakan kelompok organisme bersel satu atau tunggal atau diistilahkan dengan uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel atau disebut prokariotik. Organisme prokariotik berada dalam satu kingdom Monera. Ada dua kelompok besar organisme prokariotik, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Contoh organisme prokariotik adalah bakteri. Nah, di sini untuk bakteri ini termasuk dalam kelompok istilahnya Eubacteria. Nah, adapun organisme Eubacteria ini ciri-cirinya adalah organisme prokariotik, merupakan organisme yang paling banyak di bumi. Bahkan jumlah organisme prokariotik yang berada di mulut, kulit atau segumpal tanah jauh melebihi jumlah manusia di bumi. Selain jumlah paling banyak, organisme prokariotik merupakan organisme yang paling mudah berkembang biak dan memperbanyak diri. Anggota terbesar kelompok organisme prokariotik adalah bakteri. Nah, bakteri ini yang dipelajari adalah salah satunya adalah struktur dan bentuk bakteri. Nah, ini ada gambar tentang struktur bakteri, yaitu yang terdiri dari bakteri ini berukuran sangat kecil dan bentuknya sederhana, rata-rata panjang 2-10 mikrometer dan diameternya antara 0,1 sampai 2 mikrometer. Nah, lalu di sini strukturnya terdiri dari yang pertama yaitu yang disebut dengan kapsul. Bentuk bakteri ini seperti kapsul. Nah, lalu di situ bentuk bakteri ada 3, yaitu basil. Basil itu berbentuk silindris seperti batang. Nah, ini gambar di bawahnya, yaitu ada yang terdiri dari monobacillus atau disebut dengan istilahnya bakteri berbentuk basil yang hidup soliter, terdiri dari satu atau hidup sendiri. Nah, yang kedua itu adalah diplobasil. Diplobasil itu adalah bakteri yang hidup berpasangan, terdiri dari dua-dua. Itu ada gambarnya di bawah. Nah, lalu lagi yang ketiga streptobacillus, yaitu bakteri basil yang hidup berkoloni memanjang membentuk rantai. Nah, di bawah ini untuk gambar mengenai bakteri basil itu ada dari mulai monobacillus, streptobacillus, diplobacillus, coccobacillus sampai polisade. Di sini ada. Nah, lalu yang kedua bentuk bakterinya adalah kokus. Kokus itu adalah berbentuk seperti bola yang memiliki beberapa di sini contohnya bentuknya ada yang disebut dengan monokokus, ada diplococcus, ada tetracoccus, streptococcus, sarkina, staphylococcus, dan di sini ada 6 tentang kokos atau bulat berbentuk bola. Itu ada monokokus terdiri dari 1, diplococcus terdiri dari 2, dan sampai ke staphylococcus. Itu ada gambarnya. Nah, lalu selanjutnya bentuk bakteri yang ketiga yaitu spiral atau spirilium. Spirilium yaitu berbentuk panjang dan lengkung yang menyerupai spiral, berkelok atau melengkung. Biasanya bakteri bentuk ini hidup soliter, tidak membentuk koloni. Nah, jadi satu-satu, tapi bentuknya melengkung menyerupai spiral. Nah, itu gambar ada di bawahnya. Nah, lalu lagi struktur bakteri itu ada berflagel dan pili. Nah, flagel itu adalah bulu cambuk istilahnya, memiliki bulu cambuk yang kecil, kaku dan berpilin yang dapat digunakan untuk berpindah tempat dengan gerakan berenang. Flagela bakteri panjangnya berkisar antara 3 sampai 12 nanometer.
dengan diameter antara 10 sampai 20 nanometer. Namun tidak semua bakteri mempunyai flagel. Umumnya hanya bakteri bentuk basil dan spirillum yang memilikinya. Nah, tetapi yang berbentuk fokus atau bola itu tidak memiliki flagel. Nah, di sini untuk flagelnya. Nah, lalu lagi ada berdasarkan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi 5 kelompok. Ada atrik, ada monotrik, ada lopotrik, ampitrik, dan peritrik. Kalau atrik itu bakteri yang tidak mempunyai flagel. Monotrik itu bakteri yang mempunyai satu buah flagel di salah satu ujungnya. Kalau lopotrik yaitu bakteri yang mempunyai sekelompok flagel ya pada salah satu ujungnya. Salah itu tadi. Kalau bakteri yang monotrik mempunyai satu flagel saja. Ampitrik yaitu bakteri yang mempunyai flagel pada dua ujung sel di ujungnya, di dua ujung. Nah, dan peritrik yaitu bakteri yang seluruh permukaan sel dikelilingi oleh flagela. Nah, ini lagi untuk yang pertama tadi Ibu sebut dengan strukturnya terdiri dari kapsul. Nah, di bagian kapsul itu beberapa jenis bakteri seperti Pneumococcus penyebab penyakit pneumonia. Selnya dikelilingi oleh lapisan lendir kental yang disebut kapsul. Ketebalan kapsul bervariasi dari sangat tipis hingga sangat tebal. Kapsul dibuat di dalam sitoplasma dan dikeluarkan melewati dinding sel. Kapsul biasanya tersusun atas polimer karbohidrat sederhana. Selain sebagai pelindung, kapsul juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Ingat ya, kapsul sebagai bisa juga memiliki fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, lalu kita lanjutkan lagi untuk strukturnya, yaitu ke dinding sel. Sel bakteri dibatasi oleh membran sitoplasma dan dinding sel. Dinding sel bakteri berbeda dengan dinding sel tumbuhan karena tidak mengandung selulosa dan susunannya lebih rumit. Tebal dinding sel bakteri umumnya berkisar antara 10-35 nanometer. Adanya dinding sel menyebabkan bentuk sel bakteri selalu tetap. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan atau mokopeptida, yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein. Bakteri gram positif, dinding selnya cukup tebal, terdiri dari satu lapis yang banyak mengandung peptidoglikan dan asam leukoat. Bakteri gram negatif, dinding selnya lebih tipis, terdiri atas 3 lapis dengan lapisan tengah berupa peptidoglikan dan tidak mengandung asam leukoat. Nah, struktur sel berbatasan dengan dinding sel. Terdapat membran sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat beberapa organel yang penting untuk kehidupan sel bakteri. Dalam struktur sel itu terdapat istilahnya membran sitoplasma, yaitu tersusun atas protein dan lemak seperti membran sel eukariotik. Eukariotik itu adalah sel yang sudah memiliki inti sel. Nah, lalu di sana pada tempat tertentu pada membran sitoplasma terdapat tonjolan-tonjolan ke dalam membentuk struktur yang disebut mesosom. Adanya mesosom akan memperluas permukaan sel sebelah dalam. Nah, lalu yang kedua di dalamnya ada sitoplasma, merupakan tempat berlangsungnya reaksi biokimia dalam metabolisme sel. Nah, maksudnya di sana untuk biokimia itu dalam metabolisme sel itu terdiri sitoplasma tersusun atas koloid yang berisi nutrien itu zat makanan atau zat nutrisi. Nah, lalu ada spora dan kista. Beberapa jenis bakteri menghasilkan spora baik di luar sel maupun di dalam sel. Spora merupakan sel bakteri yang dorman atau tidak aktif yang terbentuk karena kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Misalnya kondisi lingkungan luarnya keadaan buruk, dia akan membentuk endospora untuk pelindungnya. Contoh bakteri yang menghasilkan endospora adalah Bacillus dan Clostridium. Nah, yang kedua itu ada nutrisi dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
pertumbuhan bakteri. Untuk dapat hidup, bakteri memerlukan nutrisi yang tepat. Semua sel bakteri membutuhkan sumber karbon, nitrogen, belerang, fosfor, garam-garam anorganik, dan sejumlah mikronutrien, antara lain seng, tembaga, mangan, selenium, tungsten, dan molybdenum dalam jumlah sedikit. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan, sumber karbon bakteri dibedakan menjadi heterotrof dan autotrof. Nah, kalau bakteri heterotrof itu memerlukan karbon yang berasal dari komponen organik. Artinya bakteri jenis ini tidak dapat membuat senyawa organik dari substansi. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri, itu namanya istilahnya heterotrof. Nah, yang kedua itu bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menggunakan karbon anorganik atau karbon dioksida bebas atau CO2 sebagai sumber karbon. Bakteri jenis ini dapat membuat senyawa organik dari zat-zat sisa anorganik, jadi dapat menyusun makanan sendiri, atau istilahnya bakteri autotrof ini adalah bakteri yang bisa membuat atau memasak makanannya sendiri. Nah, lalu lagi ada oksigen. Reaksi biokimia dalam proses metabolisme memerlukan energi yang dihasilkan melalui respirasi. Dalam respirasi ada bakteri yang memerlukan oksigen dan ada pula yang tidak memerlukan oksigen. Nah, kalau yang memerlukan oksigen itu oksigen tidak diperlukan dalam pembentukan energi, tetapi dapat memacu proses metabolisme, sehingga keberadaan sedikit oksigen mengakibatkan proses respirasi lebih efisien dibandingkan keadaan anaerob. Anaerob itu artinya yang tidak memerlukan oksigen. Contohnya Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Oksigen bakteri obligat, ya dah. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dibedakan menjadi 3 kelompok. Bakteri aerob obligat memerlukan oksigen bebas dalam proses respirasi. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri tidak memerlukan oksigen bebas untuk melangsungkan proses respirasi. Nah, bakteri anaerob fakultatif, anaerob fakultatif dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan dengan konsentrasi oksigen yang rendah. Nah, di sini ada suhu. Laju pertumbuhan bergantung pada reaksi biokimia dan reaksi ini dipengaruhi oleh suhu. Dengan demikian, pola pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh suhu. Nah, bakteri juga dipengaruhi oleh suhu untuk pertumbuhannya. Nah, lalu lagi untuk kelembapan. Kelembapan, bakteri dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang lembab. Jika keadaan lingkungan menjadi kering, kegiatan metabolismenya terhenti. Dalam keadaan ini, bakteri akan membentuk spora yang dapat bertahan, atau istilahnya tadi endospora, endospora atau kista. Nah, tekanan osmosis. Sel bakteri mempunyai tekanan osmosis tertentu, sehingga menghendaki lingkungan yang tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis sel. Jika sel bakteri berada pada lingkungan yang hipertonis, misalnya dalam larutan gula atau garam yang pekat, pertumbuhannya akan terhambat karena dapat menyebabkan plasmolisis, yaitu terlepasnya membran sel dari dinding sel. Namun demikian, beberapa jenis bakteri diketahui dapat menyesuaikan diri terhadap kadar garam atau kadar gula yang tinggi. Bakteri dapat hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi, disebut bakteri halofil, misalnya Halobacterium. Nah, dia juga bisa hidup di dalam derajat keasaman atau pH, derajat dalam keadaan asam. Nah, setiap jenis bakteri membutuhkan pH tertentu untuk dapat tumbuh optimum. Hal ini berkaitan dengan batas pH bagi kerja enzim. Nah, di sini kebanyakan bakteri memerlukan pH antara 6,5 sampai 7,5. Triobacillus heroidan dapat tumbuh dengan baik pada pH 1,3. Nah, radiasi. Pada umumnya radiasi cahaya menyebabkan kerusakan pada bakteri non-fotosintetik. Cahaya dengan panjang gelombang yang pendek jika dipaparkan pada bakteri akan menyebabkan ionisasi. Nah, selanjutnya
itu ada di senyawa kimia. Dia bisa hidup juga. Beberapa bahan kimia seperti antibiotik dan desinfektan dapat merusak dan mematikan. Bakteri akan merusak dan mematikan sel bakteri. Bahan kimia seperti antibiotik dan desinfektan dapat merusak dan mematikan sel bakteri, sehingga keberadaan bahan kimia dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Perkembangbiakan bakteri dan rekombinasi pada bakteri. Bakteri berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri. Pembelahan diri pada akhir pembelahan sel, membran plasma dan dinding sel tumbuh ke arah dalam yang membagi sel menjadi dua. Dinding sel yang satu baru kemudian memisahkan kedua sel anak. Bila dinding sel ini tidak memisah atau memisah kurang sempurna, maka akan terbentuk rantai koloni bakteri. Nah, di sini pada bakteri tidak ditemukan reproduksi seksual yang melibatkan peleburan sel gamet dengan diikuti pengurangan jumlah kromosom. Namun pada beberapa bakteri terjadi pemindahan bahan genetik dari satu sel ke sel yang lain. Sel yang memberikan bahan genetik disebut sel donor dan sel yang menerima bahan genetik disebut sel resipien. Penggabungan dua jenis bahan genetik ini disebut rekombinasi. Rekombinasi pada genetik dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Kalau secara transformasi adalah pemindahan bahan genetik dari satu sel ke sel yang lain tanpa melalui kontak langsung. Misalnya, keadaan tertentu, bakteri dapat mengambil potongan ADN dari luar sel secara langsung. Kedua, konjugasi adalah pemindahan bahan genetik dari sel donor ke sel resipien secara langsung melalui saluran konjugasi, sehingga kedua sel saling berhubungan. Melalui saluran konjugasi ini, materi genetik sel donor berpindah ke sel resipien sehingga terjadi rekombinasi genetik. Tentu kamu masih ingat struktur pili pada permukaan sel bakteri. Pili inilah yang digunakan sebagai saluran konjugasi yang disebut pili sel. Yang ketiga, transduksi adalah pemindahan bahan genetik melalui perantaraan virus bakteri atau istilahnya bakteriofag. Nah, virus bakteri atau bakteriofag ini adalah virus yang berkembang biak di dalam sel tubuh bakteri. Yaitu kemarin di dalam secara replikasi bakteri itu ada diistilahkan dengan daur lisis dan lisogenik, yaitu cara virus menyerang sel bakteri sehingga berkembang biak di dalam tubuh bakteri. Nah, di sini dalam istilah transduksi adalah pemindahan bahan genetik melalui perantaraan virus bakteri atau istilahnya bakteriofag. Coba kamu ingat lagi proses replikasi. Sudah dijelaskan kemarin di replikasi virus ya. Nah, lalu peranan bakteri dalam kehidupan. Peranannya dalam ekosistem berperan penting sebagai pembusuk yang menguraikan bahan-bahan organik dan sisa organisme menjadi bahan anorganik yang dapat digunakan tumbuhan. Diperkirakan dalam 1 gram tanah yang subur terdapat miliaran bakteri beserta ribuan mikroorganisme lain. Nah, bakteri yang menguntungkan adalah yang menghasilkan antibiotik seperti tirotricin, basitrasin, streptomycin, teramisin, dan polimyxin yang berguna dalam pengobatan. Beberapa jenis bakteri dimanfaatkan secara luas untuk membuat bahan organik dan makanan seperti keju, asam asetat, dan berbagai asam amino. Berikut ini adalah contoh bakteri yang menguntungkan. Adalah 1. Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus untuk membuat yogurt. Lactobacillus casei digunakan dalam pembuatan keju. Rhizobium bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan, dapat menambat nitrogen dari udara bebas sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang keempat, Acetobacter psillinum digunakan dalam proses pembuatan nata de coco dari air kelapa. Yang kelima, Escherichia coli yang hidup di dalam usus besar manusia, membantu pembusukan sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin K.
dan seterusnya sampai ke itu ada kalian baca sendiri aja ya. Nah, lalu bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan yaitu yang bersifat yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri juga yang menyebabkan banyak kerusakan pada makanan, bahan pangan, dan menghasilkan toksin atau racun seperti Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus, Salmonella typhi penyebab penyakit tipes, Diplococcus pneumonia yang menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru, Bacillus anthracis penyebab penyakit antrak pada sapi, kerbau, dan domba, Aspergillus flavus merusak biji kacang-kacangan yang disimpan dan menghasilkan racun aflatoksin yang berbahaya. Nah, selanjutnya usaha pencegahan serangan bakteri adalah menjaga kebersihan, pola hidup higienis, dan melakukan sterilisasi pada peralatan. Penyakit karena bakteri dapat diatasi dengan pemberian vaksin dan antibiotik. Serangan bakteri pada tanaman dapat diatasi dengan pemberian bakterisida untuk mencegah kerusakan makanan dan bahan pangan. Dilakukan berbagai upaya pengawetan seperti pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengasaman. Nah, kalau pemanasan ini kita misalnya makanan yang kita panasi kalau sudah lama itu kita panaskan lagi. Nah, lalu pendinginan misalnya makanan yang dimasukkan di dalam kulkas. Nah, pembekuan ya ini di dalam freezer. Pengeringan misalnya kita proses pembuatan ikan kering. Itu pengasapan itu misalnya makanan seperti pisang yang kita asap. Nah, lalu pengasaman itu diasam. Nah, lalu lagi pengasinan misalnya membuat ikan yang diasinkan, asinan makanan. Lalu misalnya dibuat manisan. Nah, manisan ini makanan yang dibuat ya manis ya dimaniskan. Nah, lalu pasteurisasi, radiasi, dan menggunakan bahan kimia. Ini kalau misalnya ada yang tidak dipahami atau ada masalah tentang materi yang Ibu sajikan ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, jadi ini semoga materi yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.